Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa ya, kepada kita semuanya ya, baik yang menyimak secara langsung ataupun yang melihat rekamannya di YouTube nanti. Eh, Hanya karena nikmat Allah inilah ya kita bisa kembali berjumpa ya, bisa kembali belajar di siang hari ini untuk melanjutkan daurah tematik kita, yaitu tentang mengupas kata-kata pelik ya di dalam Al-Quran ya, mengupas kata-kata yang seringkali susah diucapkan atau susah dilafadzkan bagi sebagian pembaca Al-Quran. Nah, alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan ya surah At-Taubah. Nah, maka hari ini kita lanjut ke surah yang baru, yaitu surah Yunus ya, surah yang ke-10. Baik, kita mulakan saja ya, dimulai dari surah Yunus. Di sini seperti biasa ya, kita menggunakan buku dari apa namanya, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Dimyati Badruz Zaman. Ini buku lama ya sebenarnya, tapi manfaatnya masih sangat banyak dan sudah jarang bukunya ya di toko-toko. Ya, maka ini kita kupas saja agar tetap bisa memberikan kebermanfaat ya untuk kita semuanya. Ya, kita langsung ya di sini kata-kata pelik yang pertama di surah Yunus ya. Di surah Yunus itu ada di sini ya, yaitu di ayat yang pertama ya, yaitu di ayat yang pertama pada lafaz alif lam ro ya, yaitu pada huruf muqatta'ah atau huruf fawatihus suwar. Nah, bagi yang belum tahu ya namanya, ini adalah huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf fawatihus suwar ya. Karena ternyata masih ada yang belum belum tahu ya ini namanya huruf apa. Nah, begitu. Nah, secara hukum tajwidnya ya di sini ada yang namanya mad lazim mukhafaf harfi ya. Mad lazim mukhafaf harfi ya. Berarti ini dibaca panjang 6 harokat dan dia dibaca secara mukhafaf ya, secara mukhafaf ya, secara ringan. Ya, secara ringan. Nah, kesalahannya seringkali malah justru terbaca agak berat ya. Nah, justru malah terasa seperti mad lazim mutsaqal ya. Misalnya seperti ini ya. Alif lam ra. Nah, nah, itu kalau baca seperti itu, nah itu jadi mad lazim mutsaqal ya. Nah, padahal di sini mad lazim mukhaffaf. Ya, maka ya ringankan saja. Alif lam ra. Nah, begitu ya. Jadi cukup dibaca dengan ringan
tanpa perlu apa namanya diberatkan ya, tanpa perlu ada penekanan ataupun hal-hal yang selainnya. Dan roknya ini pastikan dia terbaca sempurna ya. Roknya juga hanya dua harokat ya. Jadi mat lazimnya itu hanya lam saja ya. Nah, kalau roknya ini sudah beda lagi ya. Karena kemarin pas mendampingi talaki ya, membaca di sini roknya terbaca panjang. Nah, maka itu keliru ya. Jadi roknya hanya dibaca dua harokat saja dan dibaca dengan tebal ya. Ro ya, bukan bukan re. Nah, jadi tidak ada imalah di situ ya. Kecuali nanti kalau apa namanya kita belajar riwayat yang lain ya, misal di Syu'bah begitu. Ya, nanti beda lagi. Yaitu untuk lafadz pelik yang pertama di surah Yunus ada di ayat yang pertama. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Ini seperti biasanya untuk daurah tematik kalau tidak ada pertanyaan terkait lafadz-lafadz yang dianggap pelik, kita akan lanjutkan sesuai yang ada di buku yaitu ini ayat yang ketiga langsung ya. Jadi kalau ada ayat-ayat yang dianggap pelik yang belum tersampaikan di buku, nah bisa ditanyakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita bisa lanjutkan. Yang selanjutnya di ayat ketiga, ini lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini ya. Nah, ada di sini. Nah, ayat ketiga ya ada pada lafadz yudabbirul amro ya, yudabbirul amro. Nah, di sini kita kembali ya, kembali belajar pertemuan dua huruf sukun ya ketika wakof ya. Yang pertama mim yang mana dia adalah sukun asli dan yang kedua adalah huruf ro yang mana dia berubah menjadi sukun karena sebab wakof. Maka ketika wakof di sini yang pertama huruf ro-nya terlebih dahulu harus disukunkan dan dia mengikuti ya, mengikuti kaidah bahwasanya ro yang sukun karena dia berhubungan dengan harokat fathah di huruf hamzah, maka ro-nya disukunkan dan dibaca dengan tafkhim ya, dengan tebal gitu kan. Setelah itu ya jangan lupa juga untuk ini ya ditunaikan ya, ditunaikan sifat-sifatnya ya. Yang mana mim itu adalah sifatnya tawasut, kemudian ro juga ternyata sama sifatnya juga tawasut. Maka tunaikan ya sifat tawasut dari kedua huruf tersebut ya. Amr ya, amr yudab yudabbirul amr. Jadi bukan amr tapi amr. Amr. Nah, begitu ya. Dibaca dengan tebal roknya. Tapi jangan ame ya. Ame tapi amr. Amr. Itu di ayat yang ketiga. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Ya, kalau misal ada yang ingin disampaikan, sampaikan saja ya. Tidak perlu menunggu sampai di akhir. Selanjutnya di ayat yang keempat, ya, ini juga sama ternyata. Ini juga termasuk lafadz yang dianggap pelik ya bagi sebagian pembaca, ya, terutama bagi pembaca yang belum bisa mengucapkan atau mengeluarkan
vokal bagi huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf yang tebal. Nah, di sini juga sama dengan yang tadi, terjadi rumus pertemuan dua huruf sukun ketika waqaf, yaitu pada huruf sin dan huruf to. Ya. Maka tunaikan ya apa namanya, matikan huruf to-nya ya, tunaikan qalqalahnya, juga tunaikan sifat dari huruf sin. Nah, biasanya yang sering kita dapati ya, yang sering kita dengarkan itu huruf sinnya ini rokhawahnya nggak jalan ya. Rokhawahnya belum tertunaikan. Padahal huruf sin itu sifatnya rokhawah dan huruf to ini sifatnya syiddah. Maka timbangannya harus ditunaikan. Jadi bukan bil qisto atau bil qisat. Nah, enggak begitu ya. Tapi bil qispo. Nah, qispo. Nah, jadi alirkan dulu huruf sinnya ya, kemudian baru tunaikan sifat dari huruf to-nya ya. Memang ini sebagai tambahan catatan ya, huruf sin ini memang seringkali tidak tertunaikan sifat-sifatnya, terutama sifat rokhawah. Kita bisa mendengar ya, kita bisa sering menjumpai ketika seseorang memulai ya membaca Al-Quran ya. Ketika ia buka dengan membaca lafadz basmalah, seringkali kita mendengar Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nah, itu eh, huruf sinnya tidak sempurna ya. Sifatnya tidak tertunaikan. Bahkan huruf baknya pun juga menghilang. Tapi itu sering ya, itu sering kita kita dapati ya. Bahkan di beberapa masjid ya, ketika kita mampir untuk sholat, terutama berarti sholat maghrib dan isya ya, yang bisa terdengar secara jahar suaranya ya. Itu terkadang basmalahnya seperti tadi ya. Jadi tidak tersampaikan ya, tidak tertunaikan dengan sempurna untuk sifat dari huruf sin itu sendiri. Nah, kemudian lanjut di surah Yunus ayat yang kelima. Ini kebetulan berurutan ya ini 3, 4, 5. Yang kelima itu lafadz yang dianggap pelik bagi sebagian orang ada di sini ya. Nah, yaitu pada lafadz ketika wakaf di lafadz bil haqqi ya, di bil haqqi. Nah, di sini terdapat huruf qalqalah ya ketika wakaf, yaitu huruf qaf begitu. Ini harus diperhatikan ya, huruf qaf ketika dia wakaf dalam kondisi qalqalah ya, ini tidak perlu ditekan ya, tidak perlu ditekan. Karena ini masih sering kita jumpai ya, karena dengan alasan ini kan kalau secara mudahnya, kalau kita melihat dari pembagian qalqalah ya, ini kan masuk dalam kategori qalqalah akbar gitu kan ya. Nah, banyak yang salah memahami ya makna dari qalqalah akbar ya. Karena memang dari segi namanya sudah begitu ya. Jadi ada qalqalah kecil ya, sugro, qalqalah besar, kubro, kemudian qalqalah akbar itu yang lebih besar dari kubro. Dianggapnya itu
apa namanya, berbanding lurus dengan suara yang dihasilkan ya. Sehingga yang sugro itu ringan, yang kubro itu lebih berat, yang akbar itu sangat berat sehingga terbaca bil haqqu. Nah, itu kan. Jadi ada semacam penekanan di situ. Nah, ini yang keliru ya, keliru karena tidak ada selama kami bertalaki ya dengan beberapa guru tidak ada satu guru pun yang menganjurkan membaca seperti itu. Nah, maka itulah pentingnya ya belajar tajwid itu dengan guru ya karena istilah yang ada di dalam ilmu tajwid itu terkadang butuh penjelasan ya. Bukan berarti ketika namanya qalqalah akbar kemudian suaranya harus lebih besar daripada yang kubra atau sugro ya. Ya, ternyata enggak begitu kan. Dan juga istilah-istilah yang lain itu masih banyak sekali ya orang-orang yang dia belajar otodidak hanya sekedar berpedoman pada istilah yang tertulis di dalam buku. Padahal istilah-istilah itu butuh penjelasan lebih lanjut yang perlu disampaikan oleh guru yang mutkin. Nah, kalau kita belajar teori tentang an-nabar juga sudah diingatkan ya oleh para ulama terdahulu bahwa di sini tidak ada nabernya, maka tidak perlu sampai ditekan ya. Terus bagaimana cara membacanya? Ya biasa saja ya. Bil haqqo. Nah, begitu saja ya. Terus akbarnya di mana? Ya itulah akbar begitu kan. Kalau akbar tidak ada kaitannya dengan suara ya. Nah, termasuk yang kubro juga sama. Jadi mau sugro, mau kubro, mau akbar ya cara membacanya sama ya. Tidak ada yang lebih ditekan, tidak ada yang lebih diringankan, semua durasinya sama. Cuman bedanya karena di sini ada tasdidnya, maka tunaikan dulu tasdidnya tetapi tanpa ada penekanan yang berlebihan. Nah, ini bab qalqalah masih sering ya kita dapati di masyarakat kesalahan-kesalahan yang ya masih menjamur, maka perlu diperbaiki ya dan masih banyak hal-hal yang lain. Maka ya betul ya kata para guru-guru, para ulama-ulama terdahulu itu ketika belajar itu ya memang harus dengan guru ya. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan ya tidak akan bisa seseorang mendapatkan bacaan Quran yang baik ketika dia belajar tanpa guru. Maka belajar dengan guru itu mutlak ya, ya mutlak ya. Tidak ada tawar-menawar. Sebab Quran memang datang ya, diturunkan ya, diterima oleh Rasulullah itu dengan talaki dan musyafahah. Ya, jadi Rasul itu menerima Quran itu dengan talaki ya, ada gurunya ya, bukan sekedar teks kemudian diberikan oleh malaikat Jibril kemudian Rasul membaca sendiri, tidak ya. Bahkan Rasul ditalkin ya, kemudian Rasul kembali menyetorkan kepada malaikat Jibril ya. Termasuk para sahabat juga sama ya. Ketika Rasul menyampaikan wahyu kepada para sahabat-sahabatnya, nah, salah satunya ya ada Zaid bin Thabit. Nah, beliau kan apa sekretaris ya yang suka nulis begitu ya. Wahyunya itu setelah ditulis tidak langsung diajarkan ya. Setelah beliau menulis, kemudian setelah Rasul menyampaikan wahyu selesai, kemudian beliau salin selesai begitu. Sebelum beliau ajarkan, ya beliau menghadap Rasul dulu, ya. Kalau orang Jawa itu apa, ke begitu kan. Apakah tulisannya sudah benar dan apakah bacaannya sudah benar ya. Jadi beliau memperlihatkan tulisannya kepada Rasul, kemudian membacakannya kembali. Apakah betul seperti itu? Ya, kalau Rasul sudah bilang ya betul seperti itu, barulah beliau mengajarkan kembali
ayat itu kepada orang yang lainnya. Nah, itulah tradisi yang dijaga ya sejak zaman dulu ya, dan termasuk harusnya juga sampai sekarang ya, bahwa eh, ketika membaca Al-Quran pastikan kita ada guru untuk tempat bertalaki ya, agar memastikan bacaan yang kita pakai itu apakah sudah sesuai ataukah belum ya. Jadi tidak apa namanya, kalau bahasanya tidak asal sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Oh, ini ada huruf qalqalah, oh ada tasdidnya, oh ini namanya qalqalah akbar. Berarti cara bacanya begini, begitu, dan seterusnya. Nah, tidak seperti itu ya. Al-Quran tidak bisa dikiaskan, tapi dia harus didapatkan dari hasil talaki. Bahkan banyak ya beredar ya teori-teori yang tidak bertanggung jawab dan itu kemudian dipraktekkan bacaannya. Padahal hasil talakinya tidak seperti itu. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting ya. Maka bacaan Quran itu ketika ada hasil talaki dari guru yang mutkin, maka dia bisa dipraktekkan gitu kan. Tapi kalau kita baru hanya membaca teorinya di buku, sedang kita tidak tahu bacaan sesungguhnya itu seperti apa, hanya kita baca sesuai dengan interpretasi yang ada di otak kita, nah itu sebenarnya tidak bisa ya. Karena tadi itu rumus awal Quran diturunkan itu dengan talaki. Maka ya bertalakilah untuk memastikan bacaan kita. Nah, itu sedikit ya apa namanya? Apa ya tambahan wawasan ya. Ya, kita kembali ke sini. Lafadz pelik selanjutnya ini ada di ayat berapa ini? Ayat yang ketujuh ya. Surah Yunus ayat yang ketujuh. Yang ketujuh ini yang dianggap pelik. Nah, ini ada di sini ya. Ini sudah sering muncul di beberapa pertemuan yang lalu ya, tapi tidak ada masalah ya. Kita ulang kembali agar semakin nancep ya di pikiran kita. Nah, di sini dibaca dengan seperti ini ya, bil hayati ya, bil hayati. Jadi bukan bil hayawati tetapi bil hayati. Nah, ini kalau kita menggunakan mushaf Indonesia memang enak ya seperti ini karena memang huruf wawunya tidak diharokati ya. Tapi saya pernah menjumpai ya ketika mendampingi talaki juga ya, beliau menggunakan mushaf standar Madinah ya, sampai pada lafadz yang seperti ini terbacanya kok bil hayawati begitu. Nah, karena memang dobetnya berbeda ya. Ini coba kita lihat ya di halaman 209. Ini mushaf Madinah. Nah, di Mushaf Madinah memang tulisannya seperti ini ya. Nah, di atas wau ada harokat kecil begini. Maka kalau kita tidak paham dobetnya, ya biasanya akan terbaca dengan bil hayawati. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi sahabat-sahabat kita yang ya bertilawah menggunakan mushaf standar internasional ya atau mushaf standar Madinah agar tidak salah membaca. Nah, kalau kita pakai mushaf standar Indonesia atau Indopak ya seperti ini, jauh lebih lebih aman gitu kan. Nah, lalu kenapa ini kok kemudian tidak menggunakan alif seperti ini ya?
Nah, gini ya. Kenapa kok pakai waw? Nah, itulah yang namanya rosem di dalam Al-Quran. Dan itu bersifat taukif ya. Bersifat taukif dari Allah ya. Maka ketika ada pertanyaan kenapa kok tidak pakai alif? Ya, wallahu a'lam ya. Itu adalah keluasan ilmunya Allah ya. Nah, kita tidak ada kompromi di situ. Jadi ya pokoknya begitu saja itu kan. Dan pasti ada hikmahnya itu kan ya. Pasti ada hikmahnya ya. Nanti barangkali kalau sudah belajar ilmu qiraat nah akan menemukan ya hikmah-hikmah tersembunyi seperti itu. Nah, kalau sekarang baru belajar satu saja ya diyakini saja di situ pasti ada hikmahnya. Kemudian lanjut ke ayat 8. 8 oh di bawahnya ya. Ayat 8 ini juga sudah sering muncul ya. Nah, ini di lafadz ulaika begitu. Nah, di sini wawunya ini tidak terbaca ya. Nah, perlu kita ingatkan sekali lagi di sini wawunya tidak terbaca sehingga ini bukan waw mat ya. Ini bukan waw mat yang berfungsi memanjangkan fathah yang domah, tetapi di situ wawunya tidak dibaca sehingga langsung saja ulaika. Ini ada wawunya ya karena dulu ketika Quran ya ketika awal ya dituliskan itu kan tidak ada rokatnya ya, tidak ada rokatnya bahkan tidak ada titiknya ya. Jadi ya benar-benar kosong ya, kosongan itu kan. Harokatnya nggak ada, titiknya nggak ada. Jadi kita kalau ada seperti ini, ya ini titiknya nggak ada, ini kita akan bingung ya. Nah, itu tak atau ya begitu kan. Nah, nggak ada titiknya sama sekali. Nah, maka untuk membedakan ini ya tulisan antara ulaika dengan ilaika, ya, maka untuk ulaika ditambahkanlah ini ya waw ya waw rosem. Nah, agar orang-orang yang bukan dari bangsa Arab ya tidak keliru membacanya menjadi ilaika. Jadi tetap terbaca ulaika. Ini sudah kita bahas juga di beberapa pertemuan yang lalu karena ini sering muncul ya. Tapi ya nggak apa-apa kita ulang untuk menguatkan ingatan kita. Itu ayat 8. Kita lanjutkan di selanjutnya langsung ke ayat 15 ya. Ini langsung ke 15 ya. Jadi kalau ada di ayat 9 sampai 14 ya mungkin terlewat dari buku ini ya silahkan disampaikan ya. Ayat 15 itu di mana ini? Au badil. Oh, di sini ya. Nah, lafadz yang dianggap pelik ya atau sulit di Yunus ayat 15 itu ada di sini yaitu di lafadz au badilhu ya. Au badilhu ya. Nah, di sini lagi-lagi kita bertemu pada pertemuan dua huruf sukun ketika wakof yaitu lam dan huruf ha, di mana lam dia ada di al-lisan sedangkan ha itu ada di al-halaq ya di tenggorokan. Lam ada di lidah begitu kan. Nah, maka ini dipastikan betul ya karena masih banyak yang membaca dengan aubadilah. Nah, badilah. Kalau badilah, dillah ya, dillah begitu. Nah, ini kan berarti ada indikasi lamnya memantul ya. Lamnya berubah menjadi kolkolah ya. Padahal ya kita sudah paham ya sejak TK dulu diajarkan
Kalau huruf qalqalah itu tidak ada huruf lam ya. Dia hanya baju di toko begitu kan. Maka harusnya di sini tidak ada pantulan dari huruf lam ketika akan berpindah ke huruf ha ya. Jadi yang benar adalah aubadil ya dil 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 begitu. Caranya bagaimana ya? Jadi caranya adalah ketika kita mengucapkan huruf lam ya, ketika apa namanya ujung lidah kita ya menyentuhkan pada titik makhraj dari huruf lam ya, tanpa perlu dipindah itu ya lidahnya, kemudian keluarkan suara ha dari tenggorokan. Dil, 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 mm, mm, nah begitu. Aubadil, nah, jadi bukan dileh ya. Nah jadi eh, seperti itu ya. Dan ini memang kemarin pas bertalaki ya ada beberapa sahabat kita yang diulang berkali-kali belum bisa ya, ya itu wajar ya karena memang barangkali sejak dulu bacanya sudah begitu ya aubadillah begitu sehingga ketika akan dirubah nah lidahnya masih agak-agak kaku. Nah, maka ya perlu dilatih ya akhirnya kemudian kita berikan untuk PR ya buat PR di rumah agar dilatih kembali agar jangan sampai lamnya itu memantul ya. Karena memang ya kalau memantul ya jelas keliru ya. Sebab lam tidak ada sifat memantul. Nah, itulah salah satu apa namanya? Keuntungan ya ketika kita ada guru. Ketika ada yang salah ya langsung dikoreksi dan ya bisa menjadi PR untuk kembali dipelajari dan bisa disetorkan kembali nanti di kesempatan yang lain. Ya itu lafadz pelik di Yunus ayat 15 ya. Kemudian selanjutnya ini masih di Yunus ayat 15. Di mana ini pentil? Oh. Nah, di sini ya. Mana ini? Nah, di lafat ini ya, ya, di buku ya disebutkan di sini min tilqai. Nah, gitu. Nah, apabila wakaf ya. Nah, apabila wakaf ya. Walaupun di sini jarang ya orang wakaf di sini ya, tapi nggak apa-apa ya untuk pembelajaran. Jadi kalau kita wakaf di sini, ya kita wakaf di sini. Kadang kalau ada ikhtibar ya, kadang guru itu kan menyuruh muridnya, coba wakaf di sini, coba wakaf di situ, ya bagaimana caranya, begitu kan. Nah, ketika kita wakaf di sini pada lafadz ini, nah maka ini hamzahnya jangan dibaca ya. Jadi ada beberapa ya dianggapnya ini kan hamzah kasroh bertemu dengan ya ya sehingga malah dibaca panjang ya dua rokat ya. Padahal ini enggak ya. Ini adalah huruf ya yang dia disinggahi huruf hamzah. Nah, jadi memang di sini yaknya ini ya berfungsi sebagai rumahnya hamzah. Nah, ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa huruf hamzah itu memang ini ya, memang sedikit istimewa ya. Dia bisa singgah di rumahnya alif ya. Dia bisa singgah di rumahnya waw ya. Dia juga bisa singgah di rumahnya ya. Nah, begitu. Sehingga itu nanti yang membuat ini ya perbedaan cara membaca
kalau nanti kita sudah belajar ilmu qiraat ya, antara imam yang satu dengan imam yang lain ya. Tapi itu semua sahih ya. Semua itu sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di sini ya iya-nya ini berfungsi sebagai rumahnya Hamzah. Maka ini yang dilihat adalah Hamzahnya. Nah, maka secara kaidah umumnya kalau dia bukan apa namanya, bukan fathah tanwin ya, maka kalau berhenti diwakafkan. Nah, maka kalau kita wakaf di sini, kalau berhenti disukunkan ya. Kalau wakaf kan yang berhenti ya. Kalau berhenti maka disukunkan. Jadi kalau kita wakaf di sini, berarti ini harokatnya yang awalnya kasroh dirubah menjadi tanda sukun ya. Nah, tanda sukun. Ingat ya, sukun bukan harokat. Nah, jadi tidak bisa di harokatnya dirubah menjadi harokat sukun. Nah, itu keliru ya. Sukun bukan harokat. Nah, maka harokatnya diganti dengan tanda sukun. Nah, kalau diganti menjadi sukun, maka dia ada kaidah baru di sini ya. Wakaf pada huruf hamzah, maka ada yang namanya kaidah an-nabr. Nah, maka di sini harus dinaberkan ya. Min tilqa. Nah, jadi ada penekanan pada huruf hamzah ketika dia wakaf. Jadi bukan min tilqa. Nah, kalau begitu masih belum sesuai ya. Nah, itu harus dinaberkan agar hamzahnya tidak hilang dan dia berarti menjadi mad muttasil arid ya, yang nanti panjangnya ya bisa bisa 4 ya atau 6 harokat ya, tergantung nanti mad arid li sukunnya seperti apa. Nah, seperti itu di sini ya. Ini kalau di wakof ya. Kalau diwasolkan, nah ini ya, yang kalau diwasolkan ini yang sering terjadi. Ini bukan kasroh bertemu dengan ya sukun ya, nah, tetapi ini adalah murni hamzah yang numpang di huruf ya. Sehingga hamzahnya ini dibaca cukup satu harokat saja ya. Tidak dibaca dua harokat. Nah, karena kadang ada yang keliru memaknai ini, berarti ini ada hamzah kasrah sebelum ya sukun, ya, malah dibaca panjang. Ya. Tidak ya, ini dibaca satu harokat. Begitu, ini di surah Yunus ayat 15 ya, yang kadang dianggap pelik bagi sebagian orang. Kemudian masih eh, di ayat mana? 15 ya. Oh ya, masih 15. Masih 15 yaitu di mana ini? Ilayya. Nah, di sini. Nah, ini juga sama ya. Kemarin kita baru menjumpai pas mendampingi talaki ya, ketemu ayat ini ya. Nah, eh, ketika wakaf di sini, karena di sini ada tanda wakaf jim ya, jadi memang biasanya secara normalnya kita akan wakaf di sini, ya, akan wakaf di sini. Cuman wakafnya perlu diperhatikan, ya. Di sini ada huruf ya yang bertasydid, ya, berharokat fathah, ya. Maka ketika wakaf, ya, kaidah pertama jelas ya, ini dirubah menjadi sukun ya. Nah, dirubah menjadi sukun. Nah, ketika dirubah menjadi sukun, jangan hanya dibaca dengan ilai, ilai, gitu ya. Nah, nanti tasdidnya hilang, begitu kan. Nah, di sini ada ya yang bertasdid. Nah, ya yang bertasdid itu kaidahnya sama seperti yang tadi di sini ya. Berarti ada yang namanya kaidah an-nabr. Nah, berarti dia harus
ditekan ya, ada penekanan sedikit untuk memastikan ya bahwasanya di sini ya bahwasanya di sini ini adalah ya asli ya, bukan ya mat. Karena huruf ya itu kan ada dua jenis ya. Ya yang ada di al-jauf ya atau ya mat, dan ya yang ada di al-lisan yaitu ya asli, yaitu ya yang ada di jajaran huruf hijaiyah. Nah, di sini harus ada nabernya agar tidak tertukar hurufnya untuk memastikan bahwasanya di sini adalah ya yang asli ya. Maka ilai ya, begitu ya. Harus ada penekanan di situ ya. Bukan ilai, bukan ilaiya, nah, tapi ilai. Nah, seperti itu. Dan nggak perlu panjang ya. Main ada yang baca panjang menjadi ilai, ya, ilai, gitu. Nah, itu juga nggak tepat karena jelas-jelas di sini lamnya bukan apa namanya, bukan fathah berdiri ya, maka jangan dipanjangkan. Nah, maka ini wajar ya kalau masuk dalam kategori kata-kata yang pelik ya, yang ini juga. Karena memang kita sering menjumpai ketika wakaf pada lafadz seperti ini kan banyak di Al-Quran ya. Nah, ini ternyata masih ada ya beberapa, bahkan banyak yang keliru saat membaca. Nah, itu surah Yunus ayat 15 ya, ada tiga tempat tadi yang dianggap pelik. Kita lanjutkan. Nah, ini yang selanjutnya juga cukup menarik ya, yaitu di surah Yunus ayat 18. Nah, surah Yunus ayat 18. Ya, ini sampai sekarang masih menjadi misteri ya. Gitu ya. Masih menjadi misteri karena masih banyak orang yang susah sekali untuk wakaf di sini ya. Jadi beberapa sahabat yang kesulitan ya wakaf di sini biasanya terkadang ya, terkadang saya minta untuk ya diwasolkan saja ya, biar lebih aman begitu kan. Karena kalau diwakafkan justru malah berpeluang merubah hurufnya menjadi huruf yang lain ya. Karena seringkali terbaca huruf dotnya ini ya, huruf dotnya ini berubah menjadi huruf T ya, fil ard. Nah, begitu. Nah, jelas-jelas ini bukan huruf T ya, tapi terbaca fil ard. Nah, begitu. Diulang beberapa kali pun beberapa sahabat masih susah ya. Nah, atau kadang eh, huruf dotnya malah hilang ya, fil ard. Nah, obatnya mana? Ya, enggak ada, begitu kan? Obatnya enggak ada. Ya, itu juga enggak tepat ya. Atau ada juga yang huruf dotnya ini menjadi mantul ya, fil ard. Nah, begitu. Padahal ya kita sudah memahami ya sejak tadi ya, sejak TPA dulu, huruf dot ini tidak ada di jajaran kelompoknya qalqalah ya. Nah, maka jangan dipantulkan. Terus ada lagi yang ini apa namanya, huruf dotnya samar ya, sehingga fil aru. Nah, begitu. Huruf dotnya mana ya? Ada tapi samar itu kan. Nah, ini eh, sesuatu yang juga perlu apa namanya? Kalau apa namanya? Nasihat guru-guru kami ya itu perlu dikaji ulang ya teorinya, yang mengatakan bahwasanya ketika wakaf pada dua huruf sukun di beberapa huruf tertentu ya, salah satunya di sini itu muncul yang namanya kaidah ikhfa bil maknal jadid. Nah, karena yang huruf kedua disamarkan ya. Nah, sehingga ya kalau cara mudahnya yang bisa mendengar hanya diri sendiri. Nah, padahal boleh jadi malah nggak keluar suaranya, justru malah hilang. Padahal di sini jelas-jelas tertuliskan hurufnya ada dan tidak ada kaidah untuk dihadzaf atau
hapus ya. Maka kalau tidak ada kaidah penghapusan di sini ya dia harus ditunaikan sesuai dengan sifatnya, sifat huruf masing-masing. Maka kalau terkait dengan ikhfa bil maknal jadid itu, kalau dari guru-guru kami, ya itu teori yang belum bisa untuk dipraktekkan ya. Karena selama bertalaki ya dengan banyak guru ya, guru-guru kami tidak pernah mendapatkan yang seperti itu. Ya, kami pun juga juga sama ya. Padahal ilmu ini sudah masuk di apa namanya SD ya, ya SD masuk di ilmu apa namanya tingkat dasar untuk diajarkan. Nah ini maka ya perlu menjadi perhatian ya kita bersama tadi ya sebuah teori yang tidak pernah didapatkan talakinya sesungguhnya dia tidak bisa digunakan. Dan kalaupun kita mau mengecek dengan logika akal kita juga sebenarnya nggak tepat juga ya. Bagaimana mungkin ini bisa disamarkan, padahal jelas-jelas di sini ada hurufnya. Nah, maka ya kalau dia tertulis di dalam Al-Quran, ya dia harus dibaca sesuai dengan sifat-sifatnya yang menyertai huruf tersebut. Nah, begitu. Nah, kembali ke sini terus yang tepat bagaimana? Ya, yang tepat adalah ya tunaikan sifat ro yang sukun, yang mana ro itu di sini ro-nya tebal, ya, karena berhubungan dengan fathah. Kemudian tunaikan sifat dari huruf dhad, ya, salah satunya adalah istiqolah dan juga rokhawah dan apa namanya tidak ada pantulan dan lain sebagainya. Maka kalau misal ini kita pisah ya, kita apa namanya kita jedakan untuk memudahkan latihan, maka fil ar ya roknya tebal ar kemudian fil au. Nah begitu ya. Dua-duanya harus jelas ya. Maka kalau disambung menjadi fil aru fil aru. Nah, begitu ya. Bukan fil ar, bukan fil arat, bukan fil arde, ya, atau bukan fil ad. Nah, dengan menyamarkan dot yang justru malah berpotensi menghilangkan huruf. Padahal mengurangi satu huruf itu sudah masuk lahan jali. Ya, maka ini perlu menjadi perhatian ya bagi para pembaca Al-Quran di tempat yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya di ayat selanjutnya. Setelah ayat 18 ini lafadz yang dianggap pelik itu ada di ayat 22. Ya, ayat 22. Nah, ayat 22 di lafadz wal bahri. Mana wal bahri? Hmm, hmm. Aku nggak ketemu. Oh, di sini ya, di paling atas sendiri ternyata. Nah, di sini ada tanda wakaf ya. Maka biasanya kita akan wakaf di situ ya. Kita akan wakaf di situ, maka perlu diperhatikan. Nah, di sini ada lagi-lagi pertemuan dua huruf sukun ya, antara huruf ha ya dengan huruf ro ya. Maka ya sama konsepnya seperti yang tadi ya dengan yang selainnya tadi itu beberapa contoh ke belakang. Maka tunaikan dulu hak ini dia punya sifat ya yang namanya rokhawah, dia mengalir. Sedangkan ro ini sifatnya tawasud ya, dia tidak begitu mengalir ya, dia ada di pertengahan ya. Jadi tidak syiddah, tidak rokhawah, dia ada di tengah-tengah.
dan ini roknya dibaca dengan tebal ya dengan tafkhim. Maka ya ketika membaca rok sukun di sini harus disertai dengan terangkatnya pangkal lidah. Jadi bukan dibaca dengan wal bahr. Kalau wal bahr begitu. Nah, ini haknya belum tertunaikan rokhawahnya dan roknya juga belum tertunaikan tafkhimnya. Maka alirkan dulu haknya wal bah ar ar. Nah, wal bahru. Nah, wal bahru. Nah, seperti itu ya, bukan wal bahr. Itu enggak cocok ya. Eh, apa namanya? Sifatnya belum tertunaikan dan kaidahnya juga tidak sesuai. Kemudian kita lanjutkan di ayat berapa ini? Oh, masih ayat di 22 ya. Belum belum pindah ayat. Ternyata di ayat 22 di mana ini? Oh, di sini ya, di sampingnya ternyata ya. Nggak kelihatan. Nah, ketika di sini ya, yaitu wakaf pada lafadz fil fulki. Ya, ini ada lagi ya, pertemuan dua huruf sukun ya. Hari ini cukup banyak kita menemukan pertemuan dua huruf sukun. Nah, ini perlu menjadi perhatian memang. Pertemuan pada dua huruf sukun ini termasuk dari lafat-lafat yang pelik ya. Banyak sekali di Al-Quran wakaf pada dua huruf sukun. Nah, di sini kita tidak jarang ya, berarti sering ya, sering mendengar membaca fil fulak ya, fil fulak ya. Apalagi ketika membaca di surah Al-Mulk ya, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk begitu kan. Mulk. Nah, nah, ini enggak cocok ya, bukan mulek ya, bukan fulek ya. Kalau fulek ya berarti di sini apa? Lamnya kan jadi mantul. Nah, lamnya jadi mantul ya. Maka perlu diperhatikan ya bukan fulek ya, tetapi dia ditunaikan dulu sifat dari lam yaitu tawasud dari lam full kemudian syiddah dari kaf dan juga hamas dari kaf ya. Kaf dia punya sifat syiddah dan juga hams ya. Maka full nah ya full dengar ya full nah, begitu ya bukan fulek tapi full. Nah, masih banyak yang membaca dengan fil fulak ya tabarakalladzi biyadihil mulk. Mulk begitu kan harusnya mulk. Bukan mulk ya tapi mulk fulk. Nah, begitu jadi nah kalau apa namanya kita tidak didampingi oleh guru ya seringkali begitu ya. Interpretasinya full ki berarti fulak ya mulak ya di up terus apa lagi ya banyak ya dulu kita dapati pas lagi juga seperti itu. Ini sehingga perlu untuk diperbaiki. Nah ini di ayat berapa tadi ya 15 ya 22 ya Surah Yunus 22. Nah, sehingga harapannya bisa menjadi perhatian bagaimana cara kita berhenti pada dua huruf yang sukun. Selanjutnya mungkin dua lagi ya. Ini di ayat 24 ini ada dua. Nah, kita tuntaskan sampai ayat 24. Nah, di sini ada lafaz yang dianggap pelik itu di lafaz mana ini? Wayayanat. Hmm. Nah, di sini ya.
Nah, di sini eh wawunya ya, alif di sini. Nah, ini dianggap tidak ada. Nah, jadi bukan dibaca dengan waza, nah, tetapi langsung saja waza ya. Wazai, wazayyanat. Nah, seperti itu. Jadi ini alifnya dianggap tidak ada. Ya, ini nanti ada di pembahasan tentang sama juga ya. Iltiqaus sakinain atau pertemuan dua huruf sukun ya. Kalau tadi ketika wakaf, nah kalau ini ketika bertemu pada dua kata yang berbeda. Nah, jadi ini tidak dibaca. Kalau kita lihat di Mushaf Madinah coba ya, nanti untuk sebagai pembanding. Mana ini? Halaman 211. 211 ayat 24 ya. Kita coba ya, kita lihat mana. Nah, di sini ya. Nah, jadi apa namanya? Di sini ya ini tadi ini ya apa namanya? Bukan alif ya, tapi hamzah wasol ya. Di sini ada apa namanya tanda kepala silah di sini. Sehingga ini tidak dibaca saat di tengah kata ya. Nah, ini salah satu kelebihan mushaf standar Madinah itu seperti itu ya. Kita bisa membedakan ya mana alif, mana hamzah gitu kan. Karena kalau hamzah dia pasti kalau tidak ada kepala shotnya pasti ada kepala ainnya ya kecil di situ ya. Tapi kalau di mushaf standar Indonesia, nah ini semua ditulis seperti ini ya. Nah begini, begini. Nah kalau kita nggak tahu mana alif, mana hamzah, maka kadang jadi bingung ya. Ya, jadi karena di sini adalah hamzah wasal, maka dia tidak dibaca karena dia ada di tengah kata ya atau tengah kalimat. Sehingga langsung saja wazza, wazzayya. Nah, ini juga termasuk sulit ya. Banyak sekali yang membaca dengan wazzayya ya. Nah, ini zai, ini ya ya. Yang sering kita temukan itu saat talaki di surah An-Nazi'at ya. Nah, di ayat berapa itu? 15 atau berapa itu? Wah, saya lupa ya. Itu ada ya dan zai itu berkumpul jadi satu seperti ini. Nah, seringkali belibet ya. Nah, di sini juga sama. Maka ini pastikan yang pertama huruf zai, yang kedua huruf ya ya. Jangan tertukar di antara keduanya. Dan ingat di sini ya-nya juga ada tasdidnya. Nah, maka kaidah nabernya tadi jangan sampai dilupakan. Ya, satu lagi di masih di ayat 24 ya, yaitu di sini ya, di sini. Nah, ini lagi-lagi kita bertemu pada wakaf pada dua huruf sukun ya, wakaf pada dua huruf sukun yaitu di lafadz bil amsi ya, bil amsi ya. Nah, kadang banyak orang yang membaca dengan bil ames ya, bil ames ames ya. Kalau begitu kan berarti mimnya dia eh, ada kolkolahnya ya, ame ya, ames ya begitu kan. Maka biar tidak muncul kolkolahnya ya tunaikan saja ya. Tunaikan sifat dari huruf mim. Ya, sifatnya apa? Ya, salah satunya adalah tawasut. Kemudian sin dia sifatnya rokhawah ya. Dan kalau bil ames begitu, kesalahannya yang pertama mimnya mantul, yang kedua sinnya belum tertunaikan rokhawahnya.
Maka biar tepat kita ucapkan dulu mimnya bil am, kemudian s, ya, bil am, bil am. Nah, begitu ya. Jadi bukan bil ames ya. Nah, tapi masih banyak yang baca begitu ya, bil ames, ames, ames. Nah, nah, maka ini perlu diperbaiki pelan-pelan karena dulu saya pun juga begitu ya ketika apa namanya baru awal belajar ya. Tapi karena kita terus belajar ya, kita terus mengupgrade ya, kita terus menambah kapasitas ya, akhirnya lama-lama jadi memahami ya mana yang tepat, ya, mana yang kurang tepat. Ya, sampai di sini dulu di ayat 24 surah Yunus. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ya, kalau ada silahkan, kalau enggak ada kita akhiri. Ada ya? Pak Aziz mau tanya? Bukan. Enggak ya? Hmm. Ada Ustaz Oh ada, yang ya. bil ames itu tadi ya ada itu yang ditekankan dulu anu ya, ya amnya dulu ya Tat ya. Am gitu ya. Iya, Pak. Karena kan memang hurufnya kan mim dulu, maka ya mim dulu bil ams Oh iya. begitu. Iya, Pak. Begitu, Pak. Oke, Bisa difahami, Pak? paham. Tat. Oh ya, alhamdulillah. Cukup, Pak Aziz? Cukup Ustaz, Ya. jelas. Baik, alhamdulillah. Ini ada yang ngechat apa? Syukron. Oh ya, syukron Ustadz ya, afwan ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri ya. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita. Semoga Allah mudahkan lisan kita. Marilah kita akhiri Amin. forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya